dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang awam ya. Dari kutipan Lumen Gentium artikel 31 dapat ditarik beberapa poin terkait pengertian awam dalam gereja Katolik. Yang pertama, pengertian awam dari segi kesamaan dan kebersamaan. Awam itu adalah umat Allah yang oleh pembaptisan menerima tritugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan yang kedua itu pengertian awam dari segi kekasan. Awam adalah umat Allah yang bukan rohaniwan dan biarawan. Dan pemahaman ini berangkat dari pendasaran sebagai berikut. Yang pertama, definisi teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Jadi, awam meliputi biarawan-biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tabisan suci. Yang kedua itu definisi tipologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster dan bruder. Definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis. Yang kedua, kita lihat tentang peranan awam. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya itu dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia itu lebih diperani oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja itu bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Berikut akan diuraikan tentang peranan awam dalam kerasulan eksternal dan kerasulan internal. Yang pertama, kerasulan dalam tata dunia atau kerasulan eksternal. Berdasarkan panggilan khasnya, awam itu bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan duniawi. Mereka dipanggil Allah agar sambil menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Dan mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Kaum awam itu dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia. Sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka itu sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus. Cukup lama, bahkan sampai sekarang ini masih banyak di antara kita yang melihat kerasulan dalam tata dunia bukan sebagai kerasulan. Yang mereka menyangka bahwa kerasulan itu hanya berurusan dengan hal-hal rohani yang sakral, kudus, serba keagamaan, dan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam lingkup gereja. Dengan paham gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dunia yang dimunculkan oleh Gaudium et Spes, di mana otonomi dunia dan sifatnya yang sekular diakui, maka dunia dan lingkungannya mulai diterima sebagai partner dialog dapat saling memperkaya diri. Ya. Orang mulai menyadari bahwa menjalankan tugas-tugas duniawi tidak hanya berdasarkan alasan kewargaan dalam masyarakat atau kewargaan negara saja, tetapi juga karena dorongan iman dan tugas kerasulan kita, asalkan dengan motivasi yang baik. Iman itu tidak hanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga menghubungkan kita dengan sesama kita di dunia ini. Yang kedua, kita lihat tentang kerasulan dalam gereja atau kerasulan internal. Karena gereja itu umat Allah,
maka gereja harus sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Ia hendaknya mengkonsolidasi diri untuk benar-benar menjadi umat Allah. Ini adalah tugas membangun gereja. Tugas ini dapat disebut kerasulan internal. Tugas ini pada dasarnya dipercayakan kepada golongan hierarkis, ya, kerasulan hierarkis. Tetapi awam juga itu dituntut pula untuk ambil bagian di dalamnya. Keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, tetapi karena pembaptisan. Ia mendapat tugas dari Kristus. Awam itu hendaknya berpartisipasi dalam tritugas gereja. Yang pertama, dalam tugas nabiah, mewartakan. Seorang awam itu pertama-tama haruslah mewartakan nilai-nilai kebenaran Injili di dalam kata-kata, perbuatan, dan kehidupannya tiap hari. Ia dapat mengajarkan pendidikan agama sebagai katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman dan sebagainya. Yang kedua, dalam tugas imamiyah, menguduskan. Seorang awam itu dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, membagi komunis sebagai prodiakon atau menjadi pelayan putra-putri altar, ya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dalam tugas rajawi, memimpin. Seorang awam itu dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi atau ketua lingkungan atau ketua wilayah atau ketua OMK. Ini adalah tugas kerasulan dalam gereja, kerasulan internal.